warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran 'aziman, syahran mubarakan, syahran tarbiyatan wa imtihanan, syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hamdan wa syukran lillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayusibu ummati da'al umam. Wa qalu, wa ma da'al umam ya Rasulullah? Qala al-ashru wal bataru wat takathuru wat tanafusu fid dunya wat tabaghuru wat tahasudu hatta yakunal baghyu thumma yakunal haraju. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari yang ke-13 ya Bapak. Pada hari ini kita masih diberi waktu oleh Allah untuk menjalani kehidupan di bulan Ramadan ini, dan kita berdoa mudah-mudahan kita masih diberi waktu sampai akhir Ramadan dan dapat mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya untuk mencapai derajat ketakwaan yang lebih baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya apa yang kita lakukan itu tidak hanya mendatangkan yang bersifat ritual mati, kita berpuasa tetapi kita tidak mencegah diri kita dari hal-hal yang merusak puasa. Akhirnya kita itu dimasukkan kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada bunyi hadisnya, kam min shaimin, ada yang berupa shaimin ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atsyu. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang diperolehnya dari puasanya kecuali lapar dan haus. Tentu tidak itu yang kita harapkan. Kita berharap bahwa puasa kita menjadi junnah, menjadi benteng, sehingga kita terbentengi dari nafsu kita, dari syaitan, dari segala hal yang merusak keakraban dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema hari ini saya kaitkan dengan hadis yang saya bacakan tadi itu, yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai penyakit umat. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayusibu ummati da'un. Bahwasanya umatku akan ditimpa oleh penyakit. Penyakitnya itu disebut dengan da'ul umam, penyakit umat. Lalu para sahabat bertanya, apa penyakit umat itu ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, yang pertama al-ashiru, kufur nikmat. Yang kedua al-bataru, bangga dan sombong. Yang ketiga at-takatsuru, serakah, tamak. Yang keempat at-tanafusu fid dunya, at-tanafusu fid dunya, bersaing untuk kehidupan dunia. Dan kemudian berikutnya yang kelima
at-tabaghud, saling berbenci-bencian. Jadi terkait dengan bersaing dan serakah tadi, muncullah berbenci-bencian. Kemudian at-tahasudu, saling berdengki-dengkian, sehingga hatta yakuna al-baghyu, sehingga muncullah perbuatan-perbuatan yang melanggar batas, berlaku kejam, kemudian berbunuh-bunuhan. Nah, ini disebut oleh Nabi penyakit umat. Kenapa dikatakan penyakit umat? Karena ini adalah sifat dasar yang meliputi atau dialami oleh banyak orang atau hampir semua orang. Kalau mereka tidak bisa membentengi diri, maka sifat dasar ini yang akan menjadi satu culture dalam kehidupan masyarakat. Jadi budaya masyarakat itu kan seperti itu. Karena itulah Allah memberikan sarana kepada kita untuk bisa membentengi diri dari sifat buruk yang kita miliki semuanya ini. Semua kita memiliki sifat itu. Tetapi sifat buruk itu nanti akan bisa kita kendalikan apabila kita mempunyai filter yang jelas. Sebelum sampai kepada penjelasan bagaimana Ramadan dan puasa membentengi kita dari penyakit ini, saya ingat sesuatu yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Kufi itu. Kata beliau, manusia itu diberi oleh Allah 3 anugerah. Anugerah yang pertama itu adalah akal, yang dengan akal ini manusia mencari dan menemukan. Yang kedua, manusia diberikan kemauan dan tuntunan. Jadi ada kemauan, ada tuntunan. Yang mana akalnya tadi itu didorong oleh kemauan, mengantarkannya kepada tuntunan. Dan yang ketiga adalah perasaan, cinta, sayang, benci, iri. Nah, ketiga ini apabila bisa terkelola dengan baik, inilah yang mengangkat manusia menurut Al-Kufi dari derajat hewani menjadi derajat insani. Jadi akal, kemudian yang ketiga perasaan, kemudian yang kedua ditaruh di ujung nanti kemauan dan tuntunan. Perasaan inilah yang lebih banyak didominasi oleh nafsu. Nah, Ramadan dikatakan oleh Al-Kufi itu adalah peperangan antara akal dan nafsu. Jadi itu adalah perang dingin antara akal dan nafsu. Nafsu apabila tidak dikendalikan, dia akan memegang setir kehidupan manusia. Maka jadilah manusia itu mengikuti apa keinginan nafsunya. Nah, dengan Ramadan yang ibadah utamanya adalah puasa, itu adalah bulan imtihan dan tarbiyah, pendidikan untuk menempatkan nafsu di bawah kendali akal. Kemudian akal dituntun oleh kemauannya yang kuat untuk sampai kepada agama atau ajaran. Jadi kalau begitu dengan Ramadan ini, akal harus sampai kepada titik mampu dikendalikan oleh nafsu, dan nafsu dituntun oleh iman. Jadi urutannya begitu ya Pak ya. Jadi nafsu dikendalikan oleh akal, akal dituntun oleh iman. Kenapa urutannya harus seperti itu? Nafsu ketika dia tidak terkendali, maka dia menjadi satu motor yang menggerakkan manusia pada yang buruk. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surah Yusuf
ayat 52. Ini ungkapan dari Nabi Yusuf. Aku sulit melepaskan diriku dari dorongan nafsu. Nafsu itu cenderung kepada yang buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Nah, nafsu yang dirahmati itu adalah nafsu yang mau tunduk kepada kendali akal. Akal itulah yang memberikan panduan untuk memilah dan memilih. Supaya panduan itu jelas, ada agama, iman. Karena akal ini bila diperturunkan, wa adallahu ala ilmin. Jadi ilmu manusia itu bisa mengantarkan manusia menjadi sesat juga. Karena itu perlu agama. Nah, itu pengantar yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa itu sebetulnya bukan dilakukan. Ya. Puasa itu kan perbuatannya meninggalkan, bukan mengerjakan. Kalau kita sholat, mengerjakan sholat. Kalau kita berzakat, mengerjakan zakat atau membayarkan zakat. Kita naik haji, menunaikan haji. Tetapi ketika kita berpuasa, meninggalkan, menahan diri, imsak. Ya, apa saja yang kita imsakkan? Ada imsak puasa awal, ada imsak puasa khawas, ada imsak puasa khawasul khawas. Dan saya tidak akan jelaskan itu lagi karena ibu dan bapak-bapak sudah hafal semuanya. Ya. Lalu kemudian puasa itu juga adalah satu sarana yang disediakan oleh Allah untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bukan pemilik apa-apa. Hendak sampai kita kepada titik itu untuk bisa mengatasi penyakit umat tadi itu. Aku bukan siapa-siapa dan bukan pemilik dan penguasa apa-apa, termasuk bukan penguasa diriku. Buktinya apa? Kita punya, tapi kita tidak boleh memanfaatkan. Yang mengatur siapa? Allah. Berarti siapa kita ini? Hamba Allah. Jadi kita hendaknya ketika di ujung puasa kita setiap hari merasakan semakin mantapnya keyakinan kita, ana abdullah, ana abduka wa anta rabbi, anta ghaniyun wa ana faqirun ilaik ya Rabb. Jadi ana abdullah, aku adalah hamba Allah, wa anta rabbi, engkaulah yang mengaturku. Anta ghaniyun, engkau maha kaya, wa ana faqirun ilaik, aku membutuhkanmu ya Allah. Di samping itu, puasa itu juga adalah dalam rangka meniru sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu memberi makan, sementara Allah sendiri tidak makan. Allah tidak makan, Allah memberi makan. Karena Allah pengasih, penyayang. Kita dilatih untuk tidak makan. Kita didorong untuk memberi makan ketika berbuka, memperbukakan orang lain. Ini adalah arena latihan yang prakteknya selama 11 bulan berikut hendaknya dapat kita lakukan sebagaimana ketika kita dilatih itu. Itu baru namanya puasa kita berbuah, imsak. Makanya dikatakan oleh Nabi, as-saumu junnatun, puasa itu adalah benteng yang membentengi orang yang berpuasa dari hal-hal yang membuat dia jauh dari Allah. Membentengi orang yang berpuasa dalam rangka upaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat hubungan Ramadan, puasa dengan penyakit umat tadi itu. Ya. Jadi penyakit umat itu pada dasarnya
6 disebutkan oleh Rasulullah di sini. Yang pertama, manusia itu al-ashiru, kufur nikmat. Jadi manusia ketika dia menginginkan sesuatu, dia memintanya kepada Allah. Tetapi setelah memperoleh sesuatu, dia merasa itu adalah hasil karyanya. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan seperti itu. Jadi manusia ketika susah, dalam surat Yunus diungkapkan oleh Allah itu, dia bermohon kepada Allah, tapi setelah dia dapat, dia berlalu begitu saja seakan-akan dia tidak pernah berdoa apa-apa. Dia merasa itu adalah kemampuannya. Ini pula lah yang mengakibatkan celakanya Qarun. Ketika hartanya sudah banyak, maka dia merasakan ini adalah karena ilmuku, karena kemampuanku. Coba kita rasakan pada diri kita sendiri ketika kita sakit dan ketika kita sudah sehat. Ya, kita rasakan itu. Ketika kita sakit bagaimana? Ketika kita sudah sehat bagaimana? Ketika kita susah bagaimana? Ketika susah itu sudah lewat bagaimana? Nah, apa yang bisa membimbing manusia untuk tidak menjadi al-ashiru ini, kufur nikmat ini, adalah latihan yang didorong oleh keimanan. Kalau kita lihat firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat ke-34 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Kata Allah. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Dia memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta. Baik kamu minta secara lahiriah, kamu doa kepada Allah, atau apa yang merasa kamu membutuhkan itu. Kita diberi lengkap oleh Allah. Tubuh kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya lengkap. Pernahkah kita membayangkan andaikan ada yang kurang pada kita? Lalu kira-kira bagaimana? Nah, untuk itulah kita diajar melihat orang yang kurang dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Unsur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum itu dalam rangka merasakan bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini sangat jauh lebih baik. Perhatikanlah yang di bawahmu, jangan lihat ke atas. Nah, ini yang harus mendorong kita selalu, ya, untuk melakukan hal yang positif dalam hidup sehingga kesombongan hilang di dalam diri kita dan syukur akan melekat. Jadi kata Allah tadi, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Aku berikan kepada kamu apa saja yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lazalum, sangat aniaya, kafar, sangat kufur. Jadi bukan hanya zalim lagi, tapi zalum. Bukan hanya kafir, tapi kafar, mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Nah, untuk sampai kepada kita tidak kufur nikmat, kita harus banyak merenung. Kita tundukkan kepala kita. Kita bertanya andai dan berandai-andai kita, sehingga kemudian muncul di dalam hati kita, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan yang terbaik. Tolong ya Allah, supaya aku bisa menjadi orang yang mensyukuri nikmat
nikmat yang Engkau berikan. Nah, sekarang tentu langkah berikutnya bagaimana cara mensyukuri nikmat itu. Nah, kita tidak berbicara itu sekarang, kecuali secara ringkas saja. Yang pertama, pergunakanlah nikmat itu di jalan yang diridai oleh Allah. Karena semua nikmat nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Jadi semua nikmat yang diberikan oleh Allah ini akan diminta pertanggungjawabannya. Pergunakan nikmat itu di jalan yang diridai oleh Allah. Yang kedua, karena kita adalah hamba yang diberi oleh Allah, ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Kalau orang berterima kasih kepada yang memberi gimana? Patuh, taat. Makin terasa oleh kita nikmat Allah, semakin tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan min ibadiyasy syakur. Amat sedikit hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah, kita masuk yang sedikit itu tidak. Itu yang kita pertanyakan. Tentu harapan kita adalah semoga kita termasuk kelompok yang sedikit itu, yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Awalilah dari qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jangan kurang terus, karena dunia ini, kata Nabi Isa, adalah ibarat orang meminum air laut. Makin diminum, bukannya makin puas, makin haus. Makanya orang tidak bersyukur-syukur itu karena haus terus, ya, tidak pernah cukup, ya. Dapat ini mau itu, dapat itu mau anu. Nah, kalau kita contoh kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana mereka mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama harta. Jadi kalau kita perhatikan, nikmat harta ini adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh manusia, sehingga kehidupan manusia itu diorientasikan untuk mendapatkan itu. Sekolah tinggi-tinggi supaya apa? Dapat kerjaan, ya. Dapat kerjaan supaya apa? Dapat duit, gitu kan? Duit lagi kan? Nah, bekerja sungguh-sungguh ujungnya duit, berdagang ujungnya duit. Salah nggak salah? Yang salah adalah cara mendapatkannya dan cara mempergunakannya. Kalau Imam Al-Ghazali memberikan panduan kepada kita, ada 3 tingkat orang mempergunakan harta terkait dengan saudaranya, bukan terkait dengan dirinya. Yang pertama, yang paling rendah, sama dengan surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya ya. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang akan diinfakkan. Katakanlah yang diinfakkan itu kelebihan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ketika kita memberikan kepada saudara kita kelebihan, itu baru namanya tingkat paling bawah. Jadi saudara kita itu ditempatkan pada posisi lebih rendah kepentingannya dari kepentingan kita. Terus sebaiknya kita bagaimana, kata Imam Al-Ghazali? Paling tidak kita berada di tengah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kepentingan saudara kita itu sama dengan kepentingan kita. Berbagi. Kalau nasi kita sepiring, ada saudara kita datang, sepiring ini cukup untuk kita, cuma kita bagi 2. Udah ada nasi sepiring ini, kita berdua makannya ya. Itu kalau nasi. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi, golongan Ansar itu. Rumah yang satu dibagi 2, kebun yang satu dibagi 2, bisnis yang satu dibagi 2,
untuk saudaranya yang muhajirin. Tapi itu bagi kaum salaf belum cukup. Bagi para sahabat Nabi juga belum cukup. Maka keluarlah surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudara mereka yang muhajirin walaupun mereka sendiri kesulitan. Jadi kepentingan saudara lebih tinggi dari kepentingan kita. Ini tandanya orang mensyukuri nikmat Allah. Karena yang punya kita sebenarnya bukan yang kita pegang, tapi yang telah kita berikan. Kalau seperti ini kita berpikirnya, insya Allah kita akan termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan kesyukuran kita itu nanti akan bermanfaat kepada kita setelah kita pulang. Jelas ya teman-teman? Jelas ya? Baik. Yang kedua, al-bataru, sombong, penyakit sombong. Di bulan Ramadan tadi kita hendaknya sampai kepada titik aku bukan siapa-siapa dan aku bukan penguasa apa-apa. Punya minum tidak boleh diminum, diatur oleh Allah. Punya makanan tidak boleh dimakan, punya istri tidak boleh dicampuri. Ya, diatur. Berarti aku tidak berkuasa apa-apa. Andaikan ini tertanam kuat di dalam hati, mungkinkah orang itu akan sombong? Ya. Sombong itu kan karena merasa lebih. Makanya nabi-nabi itu mendoakan kepada Allah. Misalnya Nabi Musa memohon kepada Allah, kalau salah dalam surat Al-A'raf itu, ya Allah, ya kekayaan yang Engkau berikan kepada mereka, kenikmatan yang Engkau berikan kepada mereka telah membuat mereka semakin durhaka. Maka karena itu ya Allah, hancurkanlah harta benda mereka, ya, dan jangan sadarkan mereka sampai mereka bertemu dengan azab ini. Ternyata ketika nikmat datang, manusia menjadi lupa diri. Ya, lupa diri, sombong manusia. Kalau di dalam sejarah kerasulan kita lihat dalam Al-Quran, ya, bagaimana Nabi Ibrahim dengan Namrud. Kenapa Namrud sombong? Karena lama berkuasa. Kita lihat Nabi Musa dengan Fir'aun. Kenapa Fir'aun sombong? Karena semua orang mengiyakannya dan dia berkuasa lama. Kalau kita lihat pejabat tinggi Haman itu adalah perdana menterinya Fir'aun. Kenapa sombong? Karena lama menjadi pejabat tinggi. Terus Qarun kenapa sombong? Karena harta. Nah, artinya apa? Yang membuat orang sombong itu adalah nikmat. Untuk tidak muncul kesombongan, sadarkan diri kita bahwa kita datang tidak membawa apa-apa, pulang nanti juga tidak bawa apa-apa. Bapak dan Ibu kalau pergi takziah mengantarin apa namanya, jenazah ke kuburan, romboklah ke dalam liang lahat itu. Saya kalau ada kesempatan itu tidak terlalu ramai orang, saya akan pergi ke pinggir betul itu untuk menyadarkan diri saya. Apa sih sebenarnya kehidupan yang kau jalani itu kalau engkau tidak mendekatkan diri kepada Allah? Itu loh. Apalagi terakhir menjelang Ramadan itu ada tetangga saya meninggal, jadi ingin didekatkan dengan kuburan suaminya, dan itu mentok di depannya itu dengan tembok, ya. Jadi lahannya itu tidak bisa diparingkan ke depan. Jadi lahannya itu dicemplungin ke dalam gitu, ke bawah. Jadi untuk memasukkan jenazah itu kayak masukin apa tuh? Ceret gitu ke bawah gitu. Ya. Nah, Allahu Akbar, begitu sempitnya, di depannya batu ya, tembok itu tadi, di belakangnya sudah suaminya, lahan suaminya ya. Lalu nanti ditaruh papannya itu tidak lagi miring begitu, tapi di atas begitu. Lalu langsung Allahu Akbar.
Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Yusbihul main salas. Main itu didampingi atau ada yang membuat itu majhul, yusbahul main. Jadi main itu diiringi oleh 3. Keluarganya, hartanya, amalnya. 2 bulan, 1 yang tidak. Kalau kita sering-sering melakukan itu dan berupaya untuk menyadarkan diri kita, insya Allah bagi kita harta, kesenangan, kenikmatan itu hanyalah jembatan. Apa Pak? Jembatan. Kalau jembatan itu alat kan? Alat untuk menyampaikan kita ke ujung. Ujung kita apa? Tidak. Mati belum ujung. Kehidupan nanti itu ujung kita. Di sana kita akan diberi jasa balasan. Nah, untuk sampai ke situ, kita diberi kehidupan di dunia ini, mau 50, mau 60, mau 40 tahun. Apa yang kita persiapkan di jembatan tadi itu untuk sampai ke sana? Punya harta untuk apa? Punya kedudukan untuk apa? Punya pangkat untuk apa? Punya kepopuleran untuk apa? Nah, andaikan ini masuk ke dalam hati kita, maka al-bataru ini, kebanggaan dan kesombongan ini insya Allah akan lenyap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya harta, tetapi diri kita sendiri adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kan? Jadi bagaimana kita mempergunakan segala potensi yang berlebih diberikan oleh Allah di jalan yang diridai oleh Allah. Jangan sampai ketika roda di atas lupa kita bahwa roda itu akan tetap berputar. Hari ini bisa di atas, besok ke samping, lusa ke bawah, tergilas semua. Jadi ketika di atas tundukkan, ketika kita di bawah janganlah terus menunduk lagi, luruskan pandangan supaya kita bisa bersabar menghadapi segala ujian. Kemudian yang ketiga, at-takatsur, serakah. Tidak pernah merasa cukup. Sehari mencari rezeki. Kita diberi waktu oleh Allah 24 jam. Kita diperintahkan oleh Allah menghadap Allah 5 kali cuma. Andaikan sekalinya 10 menit, 5 kali 10 menit, 50 menit. Kalau andaikan 20 menit, 5 kali 20 menit, 100 menit. Tetapi yang ini pun banyak ditinggalkan oleh orang karena mencari kehidupan dunia. Puasa yang cuma sebulan dalam setahun ini banyak yang tidak dijalankan oleh orang, bukan karena dia alladzina yutiqunahu, bukan karena dia marah atau mari sakit, bukan karena dia musafir, tetapi karena tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri. Keserakahan itu akan terlihat oleh kita ketika orang diberi oleh Allah yang halal tapi masih mencari yang haram. Padahal di dalam agama al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustalihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang di antara keduanya itu adalah persoalan yang mustabihat. Yang mustabihat itu saja dijauhi, apalagi yang haram. Tapi sekarang yang mustabihat itu dianggap kesempatan, yang haram itu adalah peluang. Mumpung, ya, ibu bapak akan lihat, ini kan tahun-tahun politik, orang sedang menyiapkan kursi, ya. Nah, untuk kursi itu orang akan lakukan apa saja.
Serahkan. Orang lupa siapa yang akan menduduki kursi itu sudah ada daftarnya oleh Allah. Dikerjakan dengan yang halal saja. Kalau memang kita jatahnya adalah untuk kita, dapat. Tapi dirambah dengan yang haram pun kalau tidak jatah kita, tidak dapat. Begitu juga rezeki dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah diatur di Lauhul Mahfuz semuanya Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita tidak jemput, dia tidak dapat. Ya, kita jemput, tapi jemput dengan cara yang baik. Ada aturan main, jangan serah. Dan ketika kita sudah diberi oleh Allah yang halal itu, ingat, ada orang-orang di samping kita, orang masakin, du'afa, yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Pandang mereka, perhatikan mereka, dan sayangi mereka. Kalau kita lihat Rasulullah SAW memperhatikan ahlu suffah, orang yang tinggal di masjid yang tidak punya rumah, ya, yang itu jumlahnya banyak. Ketika peperangan demi peperangan dilakukan oleh Rasulullah, membuahkan rampasan perang yang banyak, Fatimah meminta seorang budak membantu di rumah saja. Nabi tidak kasih. Kenapa? Karena kalau dijual budak itu bisa memberi makan para fuqara dan masakin ini. Lalu kepada anaknya apa yang diajarkan? Mau tidak kamu saya ajari sesuatu yang lebih baik daripada membantu di rumah? Apa itu? Subhanallah 33 kali sebelum tidur. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah. Nah, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, seperti ini Rasulullah SAW. Jadi untuk itu, bagaimana kita menjauhkan diri kita dari at-takatsur, serakah terhadap harta, terhadap kekuasaan, terhadap kepopuleran, terhadap apapun yang bersifat fana, lenyap dan yang dekat. Jadi kalau kita pun akan serakahlah untuk kehidupan kita yang pasti nanti. Tapi tetap saja kita diberikan oleh Allah batas-batas. Jangan sampai kamu bosan, karena Allah itu tidak pernah bosan. Kamu akan bosan. Jadi beribadah pun kita diberikan oleh Allah batas. Jangan sampai bosan, karena Allah tidak pernah bosan. Kamu akan bosan. Ya, saudara ini. Ya, kita makin tua makannya makin banyak, makin sedikit Pak. Tidurnya makin sedikit juga. Keinginannya makin banyak ya. Nah, jadi ukurlah dengan kebutuhan, jangan dengan keinginan. Ya. Baik, kita lanjutkan yang keempat. At-tanafusu fid dunya, bersaing untuk kehidupan dunia. Ya, memang kita disuruh fastabiqul khairat, boleh. Ya, berlomba-lomba untuk kebaikan itu disuruh. Tetapi berbeda antara bersaing dengan berlomba. Kalau bersaing itu tujuannya apa? Mengalahkan orang, menjatuhkan orang. Kalau berlomba itu menang. Jadi menang itu dengan cara yang lurus, sportif. Tapi kalau bersaing itu bagaimana supaya orang kalau bertanding lari dengan kita orang terjatuh, ya kan? Makanya kalau bersaing dagang sama-sama jual beras misalnya, atau sama-sama jual makanan, maka dicari cara bagaimana orang tidak laku, kita yang laku. Itu namanya bersaing. Nah, ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Kalau berkompetisi boleh. Misalnya kita sama pedagang, ayo kita tata dagangan kita dengan baik, kita layani pelanggan kita dengan baik, dengan senyum, kita lebihkan sedikit misalnya timbangan dan takaran, nah dan seterusnya. Maka kemudian orang menjadi tertarik. Salah? Tidak salah itu. Tetapi persaingan dan persaingan sama dengan orang memanjat pohon pinang dalam lomba manjat pinang itu. Kalau kita lihat di awal kerjasamanya bukan main kan, ketika masih di pangkal pohon pinang. Tetapi ketika mulai naik,
Mulailah bahu teman diinjak, kepala teman diinjak. Ya, nah itu persaingan kayak itu yang namanya persaingan itu. Ya, jadi yang namanya teman yang sejati tidak ada dalam persaingan itu. Yang ada adalah teman karena kepentingan. Kenapa tadi bekerja sama? Karena penting untuk mendukung kita sampai ke atas. Tapi ketika sudah di tengah, nah masing-masing ingin saling menginjak temannya supaya dia yang duluan naik ke atas. Persaingan politik pun seperti itu yang terjadi. Karena di dapil yang sama itu dari partai yang sama kan bukan satu orang. Ada 3, 4, 5 orang. Mereka antar mereka bersaing. Mereka dengan orang lain bersaing, bukan berkompetisi. Karena itu keluarlah amplop, sembako, lalu kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, aku udah minta kok, dikasih, apa salahnya? Kita kan tahu niat orang kasih, ya. Nah, persoalan bersaing. Jadi berbeda antara bersaing dengan berkompetisi, ya. Kalau fastabiqul khairat, silakan, ayo. Karena itulah yang membuat kita maju. Orang punya sekolah, kita punya sekolah. Bagaimana sekolah kita ini kita tingkatkan kualitasnya supaya muridnya banyak. Tapi kalau jatuhkan orang supaya murid kita banyak, itu bersaing. Bapak akan lihat nanti bagaimana para calon demi calon bukan hanya membanggakan kemampuan dirinya atau mengucapkan sesuatu yang akan menarik perhatian orang, tapi menuduh orang lain. Ya, nah politik hitam itu akan tampak oleh kita. Itu at-tanafusu fid dunya, berpolitik, popularitas, lalu kemudian apalagi berdagang, mencari duit dan lain sebagainya. Nah, karena bersaing tadi muncul yang kelima, at-tabaghut, saling berbenci-bencian. Ya, ada satu hal yang harus kita ingat. Kalau berbenci-bencian itu sampai lebih dari 3 hari, kita mohon ampun dan diampuni oleh Allah. Kita berdoa dan diaminkan oleh malaikat. Ya, boleh sakit hati kalau kita memang tersakiti, boleh, itu manusiawi, tapi tidak boleh lama-lama. Diberi oleh Allah cuma waktunya berapa? 3 hari. Lebih dari 3 hari, tidak boleh. Harus ada yang maju untuk mencairkan situasi. Nah, kalau kita lihat kebencian demi kebencian ini, kalau dari pemilihan saja, pemilihan lurah, pemilihan kades, pemilihan bupati, kalau kita lihat di Indonesia ini hampir tidak ada pilkada yang tidak kemudian ada pengajuan keberatan terhadap hasil. Ya? Nah, jadi selalu ada pengajuan keberatan terhadap hasil. Jadi tidak mau mengakui kemenangan lawan. Atau memang lawan itu, kompetitor itu bukan lawan lah, kompetitor itu tidak jujur. Nah, ini yang terjadi. Lalu kemudian yang terakhir, saling mendengki. Ya, kalau orang dengki ini gimana? Intam saskum hasanatun tasukum. Kalau kamu mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Wa intusibkum sayi'atun yafrahu biha. Kalau kamu lagi menderita, lagi susah, lagi tiba sesuatu, rasain, senang hatinya, gembira dia. Lihat kami sudah ahli Ibrahim ayat 130. Itu kan sifat orang munafik sebenarnya. Ya. Jadi kalau orang senang dia susah. Ya. Kalau dia orang susah, kalau orang lain susah, dia gembira. Jadi kereta api yang mendaki, nafasnya yang sesak. Nah, ini banyak sekali dalam kehidupan. Orang anaknya lulus, dia cepat orang dapat mantu, gitu ya, dapat pekerjaan, dapat rezeki. Tapi kalau orang dapat menderita, jatuh, tabrakan, nah ini penyakit.
yang merata di masyarakat mana saja. Karena itu ada wasiat Nabi. Salasun lam taslam min hadhil ummah. Ada 3 hal yang tidak dapat dihindari oleh umat ini. Jadi Nabi mengakui bahwa sulit menghindari itu. Apa itu? Yang pertama al-hasadu, dengki. Yang kedua wasannu, buruk sangka. Yang ketiga at-tairatu, berselisih. Ya, bagaimana cara menghindari itu? Susah dihindari kata Nabi. Cuma ada jalan keluar. Ala unabbiukum bil makhraj minha. Mau enggak kalian aku tunjukkan jalan keluarnya? Tentu jawab sahabat mau. Nah, yang pertama, idza zananta fala tuhaqqi. Bila engkau punya prasangka, jangan engkau benarkan prasangkamu itu. Kalahkan prasangkamu itu. Kalau kita prasangka misalnya orang tiba-tiba punya rumah baru, jangan-jangan korupsi ya. Ya. Nah, jangan kuatkan prasangka itu. Ya, kita kalahkan. Enggak kok dia orang baik, enggak mungkin begitu. Ya, dia pasti ada usaha yang lain. Dia pasti melakukan sesuatu. Nah, lalu kemudian kalau anak orang dapat kerja, itu pasti nyogok untuk dapat kerja. Ya, nah kalahkan itu. Jangan sampai begitu mengatakannya. Oh, enggak mungkin. Kita sendiri yang mengobati diri kita tadi dan penyakit tadi. Jadi kata Nabi, idza zananta falam tuhaqqi. Jangan benarkan prasangkamu itu. Salahkan prasangkamu. Salah itu enggak. Tetapi yang sering tidak begitu. Ketika ada orang bertanya, itu dari rumah baru ya, tetanggamu? Iya, dari mana? Gitu. Hah? Harusnya kan alhamdulillah iya dia dapat rezeki gitu. Kamu tahu enggak gitu? Oh enggak, dia orang baik. Nah, ini cara mengalahkannya kata Rasul. Jadi menghilangkan prasangka itu susah kalau ada indikasi-indikasi. Tetapi ada jalan keluarnya, jangan dibenarkan prasangka kita itu. Yang sering terjadi kita membenarkan prasangka kita itu. Kadang-kadang kita perpanjang lagi, kita bumbui lagi prasangka kita itu, kita ceritakan lagi. Wah, berapa dosanya. Kemudian yang kedua, wa idza hasabta fala tabghi. Bila engkau dengki, jangan melanggar aturan. Ya. Fala tabghi, jangan melanggar batas. Jadi misalnya ada perasaan di sini, jangan lakukan tindakan apa-apa. Kamu surutkan perasaan itu. Ya. Sesuaikan dengan rule yang telah ditetapkan. Makanya kalau kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 126 127 itu, bahwa apabila faida aqabtum fa'aqibu faida uqibtum fa'aqibu bimithli ma aqabtum bi. Bila kamu dianiaya, maka balas boleh, tetapi sama. Kan gitu? Tetapi kalau kamu memaafkan, kamu bersabar, maka itulah yang lebih baik. Jadi kalau ada perasaan dengki di dalam diri kita itu, jangan langgar batas. Ada aturan, main. Nah, insya Allah kamu selamat. Kemudian wa idza taqayyarta fa'amdi. Kalau kamu berselisih, menghindarlah. Ya. Jadi kalau berselisih, menghindar. Jadi jangan berselisih, temui orangnya. Tadi duduk, tadi berdiri. Lalu kemudian berdiri piala lagi kan? Emangnya apa sih yang kamu bilang? Tapi kata Nabi, fa'amdi, tinggalkan. Kalau kamu berselisih, jalan, berlalu. Nah, dengan berlalu tadi kamu akan sempat berpikir, lalu kemudian kamu akan mengatakan kepada dirimu, ya sudahlah, tidak usah dilayani. Nah, tapi kalau masih berhadapan-hadapan, syaitan datang. Ya, emangnya dia siapa? Kamu lebih kuat. Kata syaitan sama kita. Nah, akhirnya berani. Jelas tuh jalan keluarnya tadi? Ya. Jadi kalau ada prasangka jangan dikuatkan, jangan dibenarkan. Kalau ada dengki jangan melanggar aturan. Kalau kita berselisih,
maka berpisahlah, pergilah, tinggalkan. Ya, maaf ya. Ya, begitu. Suami istri juga begitu. Kalau lagi tidak sepaham, jangan berhadapan-hadapan juga. Maaf Pak, aku pergi dulu sebentar ya Pak. Gitu. Atau Bapak yang pergi dulu. Sebab kalau masih di posisi yang sama, di tempat yang sama, suasananya sudah mulai panas itu. Nah, ketika suasana panas itu, si setan mulai kesana sini dia, ya, katanya kepada istri, kepada suami, Baik, sedikit lagi sebelum kita dialog. Bagaimana dengan Ramadan yang sudah 13 hari kita lewati sampai hari ini dapat membentuk diri kita menjadi orang yang mampu membentengi dari berbagai penyakit yang 6 tadi itu. Kufur berubah menjadi syukur, sombong berubah menjadi tawadu, rendah hati. Makin banyak diberi oleh Allah, makin rendah hati. Makin tinggi kedudukannya, makin rendah hati. Makin populer, makin rendah hati gitu. Kemudian at-takatsur, bagaimana diubah keserakahan tadi dengan kepemurahan. Ya. Ingatkan diri bahwa yang punyaku bukan yang aku kumpulkan, yang punyaku yang aku berikan. Tidak serakah, cukuplah bagiku apa yang ada ini. Tetapi yang apa yang ada ini bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Jadi segala nikmat itu akan bermanfaat kalau dimanfaatkan oleh orang yang butuh. Ya, punya baju di lemari. Siapa yang beruntung sebetulnya? Rayap dalam lemari. Kita menjadi terbebani. Yang pertama, sebulan sekali lemarinya dibuka, lalu diangin-anginin. Kerjaan kan? Terus kemudian dibersihkan, masukin kapur barus. Kerjaan kan? Tapi kalau baju itu diserahkan kepada yang butuh, bajunya menjadi bermanfaat. Kita tidak repot. Nah, begitu juga yang lain. Kalau duit banyak di rumah, kita harus jaganya. Tapi kalau duit kita serahkan kepada Allah, kita dijaganya. Nah, mau menjaga atau dijaga? Mau repot atau bermanfaat? Nah, perhitungannya begitu-begitu aja. Ya. Terus, bagaimana caranya bersaing diubah menjadi kompetisi yang positif? Puasaku supaya lebih baik, sedekahku supaya lebih ikhlas, lebih banyak. Itu yang ditanamkan di dalam berpuasa. Bagaimana mengubah kebencian dengan kasih sayang? Ya, diawali dari persaingan dengan kompetisi tadi. Ketika kita memenangkan kompetisi, kita mampu sampai ke finish, lalu hadiahnya kita bagi dengan orang yang kalah sebagian. Ya kita kan sama bertanding tadi. Aku dapat banyak, kamu gak dapat ya. Nah, akhirnya timbul kasih sayang. Jadi perhatikanlah orang lain, maka Allah akan memperhatikan kamu. Orang lain itu pun akan memperhatikan kamu. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan balasannya pasti kebaikan. Mulailah melakukan kebaikan itu. Ungkapan guru saya ini sering saya ulang-ulang, mungkin orang juga bosan mendengarkannya, karena saya ingin mengajari diri saya. Kamu meminta belum tentu diberi. Tapi kalau kamu memberi, kamu pasti menerima. Kata guru saya dulu. Jadi itu bagi saya ulang-ulang itu juga untuk mengajarin diri saya. Kamu minta belum tentu diberi. Tapi kalau kamu memberi, kamu pasti menerima. Ini dahulu saya tidak percaya itu. Ketika guru saya mengajarkan itu, masa. Tetapi kemudian setelah saya jalani hidup, ternyata Allah itu betul-betul Maha Tahu dan Maha Melihat. Kita memberi, kita akan menerima. Kita meminta, belum tentu mendapatkan. Jadi dengan itu, bagaimana mengubah benci menjadi kasih sayang. Kemudian bagaimana pula kedengkian dan segalanya tadi
kita ubah menjadi husnuzan di dalam diri kita, lalu kemudian kita tingkatkan kepada sesuatu yang positif dari husnuzan tadi. Oh iya, barangkali dia salah baca, oh iya, barangkali dia salah pandang, dan seterusnya, yang kemudian bisa merajut ya kebersamaan antara satu dengan yang lain. Nah, untuk itu mari kita latih diri kita untuk menjadi orang yang mampu bersabar, mampu untuk bisa mengendalikan diri dengan baik. Mudah-mudahan Ramadan berakhir, kita akan menjadi orang-orang muttaqin, muhsinin, dan kama waladathu ummuhu. Saya kira cukup demikian. Masih ada waktu kita sekitar 10 menit. Kalau ada hal yang perlu kita dialogkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi bapak dan ibu, kami persilakan untuk 2 pertanyaan awal. Kesempatan ini yang akan saya tanyakan, ada 2 orang bersaudara A dan B bermusuhan. Sebetulnya si A tidak bermaksud bermusuhan dan selalu minta maaf. Kalau ada salah saya minta maaf. Tapi di sini itu memusuhinya. Bagaimana kedudukan si A dan bagaimana kedudukan si B? Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Langsung ini. Ya. Saya ingat pada waktu Rasulullah SAW khutbah pada Haji Wada. Salah satu yang ditekankan oleh Rasulullah itu adalah silaturahim. Lalu dikatakan oleh Rasulullah bahwa silaturahim yang dimaksud itu bukan hanya menghubungi orang yang menghubungimu, bukan hanya membangun hubungan dengan orang yang bermaksud menghubungimu, tapi yang silaturahim itu adalah menghubungi orang yang tidak mau berhubungan denganmu. Itu yang dijelaskan oleh Rasul. Ketika itu ada seorang sahabat muda yang duduk agak jauh dari Rasulullah, tanpa pamit kepada siapa-siapa dia pergi, berlari. Lalu kemudian masih Nabi berkhutbah itu dia sudah balik. Lalu setelah Nabi berkhutbah, Nabi melihat dia pergi dari balik itu. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat tadi, emangnya kamu tadi kemana? Pak, saya bertanya. Mendengarkan apa yang kau sampaikan itu ya Rasulullah. Saya punya seorang bibi yang sudah berkali-kali saya mengontak dan menghubungi, tapi beliau itu selalu memutuskan dengan saya. Setelah itu saya merasa putus asa, saya tidak mau lagi. Tapi kemudian setelah mendengarkan apa yang kau katakan tadi, maka saya langsung kembali kepada bibi saya dengan harapan dia memaafkan saya dan mau menerima saya. Ternyata dia juga belum mau menerima saya. Terus apa jawab Rasul? Lakukanlah lagi selama kamu masih bisa melakukan. Nah, jadi si A ini Pak, terus saja. Nah, mungkin mencari jalan juga tidak hanya minta maaf. Mungkin ada sesuatu yang dibutuhkannya dari kita. Ya mungkin harta, mungkin apa. Ya kita berilah semampu kita apa. Karena orang kadang-kadang tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata, tetapi diungkapkannya dengan sikap kebencian. Nah, mungkin rasa irinya, mungkin rasa tidak enaknya, lalu muncullah dalam sikap menjaga jarak tadi. Nah, datangi terus, lalu kemudian beri apa yang bisa diberi, lakukan apa yang bisa dilakukan, seperti yang dilakukan oleh sahabat dan diperintahkan oleh Nabi tadi. Kalau kamu masih bisa hubungi terus bikin. Jadi jangan kamu pernah berputus asa. Nah, itu yang diajarkan. Terus bagaimana posisinya? Ya, orang yang mengawali untuk mencairkan urusan yang terbengkalai ini, ketegangan ini, memegang kunci surga. Sementara orang yang tidak mau ini, berarti dia tidak punya kunci surga. Ya, walaupun dia mungkin amalnya yang lain banyak, dia tidak punya kunci surga untuk masuk surga. Nah, ini yang akan terjadi pada 2 orang A dan B ini. Ya kan? Mereka tentang masyarakat yang berkaitan dengan tidak sebagainya dan menyinggung
pertanyaan saya adalah apakah yang mengungkap itu kan yang mengungkap lembaga swadaya masyarakat, yang mengungkap itu termasuk bagian dari yang berpenyakit atau memang itu efek dari sistem yang memungkinkan untuk bullying? Saya pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya di dalam Islam itu menutupi kejelekan orang lain itu lebih diutamakan daripada membukakan. Kecuali kalau kejelekan orang itu akan berdampak banyak kepada orang lain. Misalnya seorang yang menipu seseorang, kalau dia cuma menipu seseorang itu kalau dapat ditutupi. Tapi kalau sudah sampai 5-6 orang, kita tidak apa-apa mengingatkan kepada orang lain, hati-hati, ya, hati-hati. Nah, ada yang tujuan daripada lembaga ini mengungkapkan untuk berhati-hati, ya, silakan saja. Tetapi apakah mereka memang punya data yang kuat untuk itu, ya, atau itu cuma seperti yang mereka katakan karena tidak mendukung hal yang seperti ini dianggap tidak berpihak untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini harus berhati-hati itu. Maka dikatakan oleh Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka tabayyunlah, selidikilah. Nah, jadi ini yang harus ada pada diri kita. Jadi kita tidak mentah-mentah menerima. Jadi kalau kita lihat dari lembaga ini, sepenting apakah ini dibuka? Apakah akan membawa dampak yang sangat masif terhadap manusia kalau orang ini diangkat? Kalau iya, dia boleh melakukan itu. Tetapi kalau tidak, maka dia berdosa. Seperti itu, Bapak. Ya. Sekarang itu berita-berita di media kita itu pun, saya tidak dapat bayangkan nanti bagaimana berhadapan dengan Allah itu. Ya, mengungkapkan kejelekan orang sampai ke akar-akarnya begitu. Ya. Jadi kalau ada yang bergerak bapak dan ibu, anak-anaknya dan segalanya di media, berhati-hati. Ya, berhati-hati. Ingat, rahasia kita akan ditutupi oleh Allah kalau kita menutupi rahasia orang lain. Tetapi ketika kita sudah membukakan rahasia orang lain, jangan berharap rahasia kita akan ditutupi oleh Allah. Kita juga punya banyak kejelekan kok. Ini yang harus diingat. Nah, ini yang tidak tampak sekarang pada media-media kita. Jadi media kita ini boleh dikatakan untuk kepentingan profit belaka, bukan untuk pendidikan rakyat. Jadi mana yang mendatangkan profit banyak, itu berhari-hari, berbulan-bulan ceritanya itu saja diulang-ulang. Padahal itu juga masih dalam tahap prasangka, ya, praduga. Nah, ini hati-hati ya Bapak ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Sekian cukup demikian pada kali ini. Mudah-mudahan Allah akan selalu melindungi kita dan kita dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kita, keluarga kita, jamaah kita. Mudah-mudahan dengan itu kekuatan kita, Muhammadiyah, Islam ke depan akan semakin dapat mewarnai kehidupan masyarakat yang tantangannya semakin berat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum panitia, saya diminta panitia untuk mengumumkan. Yang pertama, tanggal 26 akan diadakan pesantren Ramadan untuk remaja. Jadi ini SMP SMA Sanawiyah yang putra putri cucunya ingin ikut pesantren Ramadan, daftar ke dari panitia ini Pak, akan diadakan pada tanggal 26 sore, ya, sore sampai kemudian duha sekitar jam 8 Pak. Jadi pembukaan sampai sholat asar, kemudian ada acara materi, kemudian ada sholat buka puasa, sholat tarawih, ada materi lagi, kemudian istirahat malam.
tidurnya di sini semua Pak. Itu disiapkan tempat tidur semuanya, terpanjang putra maupun putri. Kemudian nanti jam sekitar setengah 3 jam 3 bangun sholat tahajud, ada muhasabah. Kemudian dilanjutkan dengan setelah sholat subuh ada game, ada permainan Islami untuk mereka, baru kemudian penutupan. Jadi mohon bila ada putra putrinya yang ingin ikut pesantren Ramadan yang diadakan oleh panitia gerakan Ramadan ada di Siap ini, silakan Bapak Ibu putra putrinya, cucunya untuk didaftarkan ke adik-adik panitia. Gitu. Ya, kemudian untuk yang anak-anaknya akan ada lomba pada tanggal 28-nya. Pada tanggal 28 akan ada lomba untuk anak-anak. Ini dimulai pada tanggal 28 pagi jam 9 sampai sore. Ini ada beberapa lomba dari panitia, nanti akan diumumkan lebih lengkap. Ini dari pagi sampai sore akan ada lomba dalam rangka memeriahkan bulan Ramadan oleh adik-adik dari panitia gerakan Ramadan 1434 Hijriah. Silakan, ini remaja dan anak-anak ada kegiatan di Plantek Muhammadiyah Kepusat ini. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak, sekarang seluruh materi pengajian ini sudah bisa dilihat di YouTube. Tinggal tulis saja Siap Al-Mujahidin. Ya, sudah bisa dilihat di YouTube, mulai Ustaz Ziad waktu itu ya, kemudian Pak Mubib, kemudian apa lagi? Dan seterusnya. Mudah-mudahan materi Bu Isnawati lain juga sudah bisa secepatnya dimasukkan di YouTube, sehingga kalau Bapak ingin lagi mengulangi pengajian kurang cepat, tinggal buka internet, dibuka YouTube, kemudian diketik Siap Al-Mujahidin, ya, kukusan itu. Jadi Bapak bisa dengarkan lagi seluruh materi ceramah yang ada di pagi hari ini dan yang akad-akad sebelumnya. Jadi enak bisa lihat orangnya, bisa tonton, dan nanti bisa ditanyakan pada video berikutnya bila memungkinkan. Itu kemudian untuk akad yang akan datang yang akan ngasih materi adalah Ustadz kita, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Jamal Suripno MPD yang biasa memberi materi di sini untuk akad yang akan datang. Cukup. Terima kasih. Saya serahkan ke. Mohon maaf Bapak Ibu, ini di sini hadir Bapak dari Muhammadiyah Pondok Gede dan dari Kampung Sawah. Kampung Sawah itu bagian dari Pondok Gede yang di sana pusatnya kristenisasi yang sangat berhasil. Hampir masyarakat di situ orang-orang Betawi asli bisa masuk Katolik, masuk Kristen. Zaman dulu bahkan sampai sekarang masih banyak yang penampilannya itu Islam tetapi mereka perginya ke gereja. Ini Bapak ada Pak Bagiono, ada Pak Maudin, ada Pak yang lain. Nanti 6 orang di sini. Saya silaturahim ke sini tadi pagi dan di sini akan melihat pesantren Darul Muhammadiyah Sawangan karena Bapak-bapak dari Kampung Sawah ini sedang merintis Islam Muhammadiyah Boarding School. Ya, Muhammadiyah Boarding School, pesantren Muhammadiyah di Kampung Sawah untuk menggerakkan Islam di Kampung Sawah. Pusat kristenisasi terberat di Jakarta dan sekitarnya ya di Kampung Sawah itu karena satu RW, satu RT itu gerejanya paling banyak di sana. Jadi kalau di sini kan gereja nggak ada, di sana satu RT itu bisa sepanjang jalan gereja semua. Dan kita lagi berdakwah di sana, Pak Bagiono, Bapak Maulid dan teman-teman lagi berjuang untuk itu, dan kita doakan Bapak-bapak dan Ibu yang di sana bisa menghidupkan pesantren itu dan dengan kegiatan-kegiatan pendukungnya yang tadi sudah cerita beliau akan membuka laundry, akan membuka jualan barang bekas, kemudian akan jualan cucian kotor, akan macam-macam lah Pak untuk menghidupi pesantren ini. Jadi ini kapan-kapan kita bisa melihat di sana semakin kesamaan Bapak-bapak kita ini. Terima kasih